Pada video kali ini saya akan ngebahas tentang software antivirus yang mungkin belum banyak orang tahu. Tapi software ini powerful, ringan, dan yang paling penting dia adalah program open source alias gratis. Namanya adalah ClaimEvi. Jadi ClaimEvi ini sudah saya jalankan di sistem operasi Linux. Dan di situ saya menggunakan scanner yang mana terjadwal setiap harinya, dan kemudian untuk hasil log dari scannernya tadi dikirimkan melalui email. Dan makanya di video kali ini saya akan coba menjalankan di sistem operasi Windows. Apakah berjalan dengan baik? Oke, sebelum kita menjalankan softwarenya, kita perlu download dulu. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video ini. Bisa di-download saja dan sesuaikan dengan komputer kita, 32 bit atau 64 bit. Dan sebelum kita install, kita juga akan membuat salah satu folder yang digunakan untuk meletakkan virusnya nanti di sini. Jadi yang sudah di-scan nanti akan diletakkan di folder karantina ini. Untuk namanya ini bebas saja. Oke, setelah membuat folder, kita bisa langsung saja menginstal dari ClaimEvi-nya. Untuk proses instalasinya seperti install software-software pada umumnya, kita bisa ikuti saja perintahnya, kita next, kemudian ada user agreement, kita checklist saja, kemudian kita bisa next, dan kemudian di sini adalah letak dari programnya ini diinstal. Ini bisa dirubah jika ingin merubahnya, jika tidak kita next saja dan kemudian kita install. Dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Karena ini softwarenya ukurannya termasuk kecil, jadi instalasinya ini cukup cepat ya. Oke, setelah selesai bisa kita klik finish saja untuk menyelesaikan instalasinya. Kemudian langsung kita masuk ke Explorer dan kita masuk di mana folder menginstal ClaimEvi tadi. Kemudian kita masuk ke folder example dan kita copy saja example-nya di situ. Jadi ada ClaimDict dan juga FreshClaim, ini bisa kita copy saja. Kemudian setelah kita copy, ini usahakan di luar ya, seperti di desktop. Kemudian bisa kita edit saja menggunakan Notepad. Kita cari yang namanya example, kemudian di depannya kita tambahkan dengan pagar. Jika sudah, kita simpan file konfigurasi tadi. Sama dengan file yang kedua, kita edit juga menggunakan Notepad, kemudian kita tambahkan di depan example simbol pagar. Jika sudah, kita save dan kita close. Jika sudah, kita rename dan kita hapus yang tulisannya .sample. Kita hapus, jika ada pop-up kita yes saja. Jadi kita rename menjadi claimd.conf dan freshclaim.conf. Jadi sampelnya kita hapus. Oke. Setelah selesai dari mengedit ini, langsung saja kita bisa pindahkan dua file tadi di lokasi instalasi ClaimEvi tadi. Kalau saya di C, program file dan ClaimEvi, dan kita pastekan saja. Jika ada pop-up kita replace. Kemudian kita continue saja, kita continue lagi, dan sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke Windows Search dan kita cari command prompt atau CMD. Kita jalankan sebagai administrator, run as administrator. Oke, setelah itu kita langsung ketikkan saja cd tanda petik lokasi kita install ClaimEvi tadi, C program files dan ClaimEvi. Jika sudah, kita enter. Kemudian kita update database-nya dengan menjalankan perintah freshclaim.exe. Ini akan melakukan update database. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai untuk update database-nya. Sebelum kita melakukan scan, di sini saya akan tunjukkan untuk file yang sudah ada virusnya. Jadi kebetulan PC saya ini terdapat banyak trojan dengan format yang banyak ya, ada yang src, ada yang pif, ada yang exe, dan lain-lain. Ini adalah trojan yang
menyebar melalui folder sharing. Jadi ini mau saya hapus saja untuk trojannya tadi. Jangan lupa untuk copy juga untuk lokasi dari folder yang kita scan. Dan juga untuk lokasi karantina juga kita copy juga. Nanti akan kita edit di perintah untuk menjalankan scanningnya. Untuk detailnya ada di deskripsi, bisa dibaca saja. Seperti itu. Untuk scan dan nanti di move di folder karantina dan nanti tersimpan di scanning log. Oke, kita jalankan untuk scanningnya. Untuk lama dari proses scanning ini tergantung dari banyaknya file di dalam folder yang kita scan. Gitu ya. Oke, ini dia sudah mulai berjalan dan ternyata banyak sekali virus. Ini kita sambil cek di folder karantina. Ini juga semakin bertambah. Artinya dari scanner ClaimF ini sudah berjalan dan bisa memindahkan file-file yang terinfeksi ini di folder karantina. Artinya ClaimF ini sudah berhasil berjalan. Oke, selesai, dan ini ada 222 file ya yang terinfeksi virus. Ini kita jalankan selama 4 menitan dan tergantung untuk lamanya tergantung dari banyak file yang kita miliki. Oke, selanjutnya dari file-file yang sudah terinfeksi ini kita bisa kelola saja. Ini bisa kita cek apakah dia benar-benar virus atau bukan. Ini kita bisa cek. Jadi kalau dilihat ini ukurannya semuanya sama. Jadi ini kayak ngeduplikat dari file yang ada di suatu folder. Jadi modelannya gitu, dan menyebarnya ini karena folder sharing. Oke, ini kita bisa cek-cek dan bisa kita hapus juga. Nanti bisa kita langsung delete saja. Agar tidak ada di recycle bin, nanti kita bisa hapus dengan cara klik tombol shift dan juga delete untuk menghapus permanen. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk ClaimFV ini ya. Lumayan powerful, digunakan untuk scanning virus. Jadi ini sudah lumayan bagus, bisa berjalan, bisa mendeteksi virus-virus yang ada di komputer kita. Untuk selanjutnya bisa dikembangkan sendiri, bisa cari tahu dan juga ngulik-ngulik dari internet. Oke, jadi sedikit ya kelebihan dan kekurangan dari si ClaimFV ini. Yang kelebihannya tentunya dia program yang gratis atau open source. Kemudian dia juga ringan. Kemudian dia terpercaya juga, bisa mendeteksi dan menghapus virus. Kemudian juga bisa digabung dengan antivirus lainnya. Ada sedikit kekurangan dari si ClaimFV ini karena dia tidak punya fitur yang namanya real-time protection. Jadi tidak bisa seperti antivirus premium pada umumnya. Kemudian mungkin untuk interface-nya ini kurang user-friendly karena berjalan di CMD. Dan juga mungkin ada sedikit lambat ketika mendeteksi virus karena berbeda ya dengan yang premium. Kalau premium sudah pasti ada fitur-fitur yang lebih. Oke, mungkin sekian saja untuk pembahasan tentang ClaimFV ini. Untuk selanjutnya bisa dikembangkan sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.